Ini waktu duha bukan? Ini Allah sedang bertajalli. Bukan hafiz 30 juz, hafiz juz ke-30. Saya senyum. Betul kalau itu. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du, saya sapa singkat saja yang terhormat pimpinan pesantren Prof. Muhammad dan juga istri beliau Prof. Mazda. Prof apa? Sorry, salah drama saya. Salah drama saya. Dan juga Pak Ketua. Ya, salah. Berarti fokusnya tinggi ya. Dan istri beliau, kemudian juga Prof. Mazda yang baru jadi profesor dan baru turun dari rektor. Ini tanda saya kelelahan ini ya. Luas. Allahumma shalli ala. Iya, maaf ibunda ya. Pak Kiai Syekh Dr. Baharudin, juga sahabat saya Kiai Haji Dr. Hamidullah Hamri dan istri-istri beliau. Semua pejabat, umara, ulama yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Selamat tahun. Tubuh bisa capek, tapi insya Allah ruh tidak pernah capek. Itulah hukum badan. Badan ini terbatas. Kalau kurang makan dia lemas. Begitu juga ruh. Kalau tidak diberi makanan dia juga akan lemas. Makanan ruh, kajian ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, bukan wirid. Wirid itu untuk jiwa, untuk qalbu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir menenangkan qalbu, tapi kalau ma'rifat menenangkan ruh. Maka atas nikmat inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat mengenal Allah, mengenal Rasulullah ini bertambah. Era digital itu enggak penting, yang penting isinya. Apa pentingnya orang masuk YouTube? Apa pentingnya orang punya Facebook? Apa pentingnya orang punya Instagram kalau kontennya tidak berisi? Betul kan? Jadi biarkan orang barat menemukan teknologi, kita yang isi. Jadi nggak usah sedih-sedih amat. Kok barat, kok Korea lebih maju? Kita terlambat. Kita udah sibuk, urusan pemilu udah sibuk. Nggak sempat menemukan inovasi digital. Ya sudahlah, kita kuatkan ruh dan qalbu, jadikan kita yang mengisi kekosongan mereka. Handphone bagus, tapi nggak punya status, sama aja bohong ya. Untuk bikin status itu mesti punya ilmu dalam ruh. Apakah yang disebut pesantren itu bangunan atau kiai dan santrinya? Mana yang disebut pesantren? Bangunan atau kiai dan guru muridnya? Mana yang disebut pesantren? Ya, maka jangan memberhalakan bangunan. Apakah yang disebut masjid yang ada menaranya, yang ada kubahnya lancip ke atas?
atau orang yang sujud di dalamnya. Mana yang disebut masjid? Kalau kita ke barat, di sana masjid bekas gereja, hanya salibnya yang hilang, bangunannya masih bangunan gereja. Coba lihat di Madinah, di Mekah, baru-baru ini saja mereka buat kubah, dulu nggak ada. Karena masjid itu bait yang disebut fi buyutin adzinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Al bait al haqiqi, rumah hakiki adalah rumah tempat orang mengingat Allah. Apakah masjid itu tempat mengingat Allah atau tubuh kolbu ini? Di manakah orang berzikir? Di kolbu atau di masjid? Berarti sebenarnya al-bait yang di Quran itu kolbu kita sendiri. Maka orang yang gak ingat Allah di rumahnya sama gak ingat Allah di masjidnya. Orang gak ingat Allah di masjidnya, di masjid Makassar, gak akan ingat Allah di Masjidil Haram. Coba lihat, lagi tawaf selfie, karena dia biasa selfie di sini. Imam Sudais itu udah Allahu Akbar, dia masih selfie. Alhamdulillah jadi makmum Syekh Sudais. Orang udah takbir masih sempat bikin status. Maka nikmat ini nikmat waktu, dan sang waktu adalah Allah, dan tajalli waktu adalah Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli ala man tajallaita alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Karena sudah beberapa hari saya kemudian mikir-mikir, ini bahas apa lagi, karena nggak bawa kitab. Besok kalau pakai kitab, yang ada di kitab aja saya buka. Maka setiap kali mau ceramah, terpaksalah saya renung-renungin ayat yang dibaca itu, supaya smartphone yang ada di sini bisa menangkap, bisa mendownload. Tapi bagaimanakah kalau mau mendownload, baterainya nggak ada, baterai ada, pulsa nggak ada. Pulsa ada, kartunya nggak ada, sama aja. Mana ada pulsa tanpa kartu? Kartu ada, pulsa ada, email tidak punya. Bisa download kalau nggak punya email? Bisa download aplikasi? Nggak bisa. Maka harus punya email di kolbunya, baru bisa download. Sudah punya semua, handphonenya jadul, aplikasinya berat, nggak sanggup. Paham maksudnya? Dari semua kajian kemarin, inilah yang mau saya sampaikan. Mungkin tidak lama karena pesawat kami jam 12, tapi saya kasih langsung isinya saja. Allah mengatakan, karena kaitannya dengan era digital, berarti era waktu. Dalam hadis yang sahih, la tasubbud dahra anad dahru. Hadis Bukhari dan Muslim. Wahai hambaku, janganlah engkau menyesali, mencaci waktu, karena akulah hakikat waktu itu. Era digital berarti waktu, masa digital. Mungkinkah waktu atau masa digital ini terjadi, datang begitu saja kalau sang waktu tidak menggerakkannya? Mungkin nggak? Makanya nggak usah takut-takut amat, biasa aja ya. Saya ini biasa-biasa aja. Allah mengatakan anad dahr, akulah sang waktu. Coba lihat di Quran, wadduha, demi waktu duha. Oh, itu uraiannya, demi aku yang bertajalli di waktu duha. Tajalli itu Allah mengenalkan dirinya, maka Allah menciptakan wasilah.
Mazhar, bukan mazda ya. Mazhar itu objek, tempat untuk mengekspresikan dirinya. Kan sekarang orang perlu alat untuk mengekspresikan dirinya. Dan yang mampu menerima wadah sang waktu itu hanyalah sang hamba yang juga terkoneksi dengan sang waktu. Maka wadduha, demi aku sang waktu yang bertajalli di waktu duha. Siapakah tajallinya? Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa guru saya menerjemahkan wadduha, demi kekasihku Muhammad ad-duha. Ada selawat yang menyebut ad-duha, ad-duja. Betul nggak? Jika Rasulullah lah syamsun badrun, maka beliau jugalah sang ad-duha itu tajallinya Allah. Syirik nggak begini? Kafir nggak begini? Bid'ah nggak begini? Maka wadduha, demi waktu. Waktu apa? Waktu duha yang mana Allah bertajalli padanya. Ini waktu duha bukan? Ini Allah sedang bertajalli di waktu duha. Wal laili idza saja, waktu lagi, demi malam. Waktu lagi ketika mulai menyingsing. Lanjutin ayatnya, kan hafiz surat duha kan? Bukan hafiz 30 juz, hafiz juz ke-30. Wadduha wal laili idza saja. Ini rahasia wadduha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kami berziarah ke Yusuf Al-Makassari, juru kuncinya langsung begini, Allah Muhammad tidak pernah berpisah. Saya senyum, betul kalau itu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah dia sang waktu meninggalkan ad-duha, tajalli waktunya. Disebutkan engkau, hai Muhammad, tidaklah dia meninggalkan engkau, wa ma qala, dan tidak juga menelantarkan engkau. Tidaklah sang waktu berpisah dari tajalli waktunya. Tidaklah Allah berpisah dari Muhammad. Tapi ini bukan bersatu. Bersatu itu mana mungkin makhluk bersatu dengan Khalik. Maka mungkin Allah bersatu dengan hambanya. Kalimat tidak berpisah berarti sangatlah dekatnya.